Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 448, apa yang dia lihat dalam dirinya. Kudengar mereka mengatakan bahwa dia pergi ke halaman rumah ayah angkatnya. Mereka tampaknya terus berbicara sampai sekarang. Mereka baru saja bertemu, apakah mereka benar-benar punya banyak hal untuk dibicarakan? Saat dia berbicara, dia melihat sosok berjubah hitam memegang tangannya saat dia berjalan ke arah ini. Guan Xilin melihat dan berkata, "Datang. Kakak, bagaimana kalau aku pergi bersembunyi di tempatmu selama beberapa hari?" Guan Xilin menatapnya sekilas dan berkata, "Lebih baik kau tidak pergi. Aku sudah datang jauh-jauh untuk mencarimu, kau tidak bisa bersembunyi dariku." Sambil berbicara, dia berdiri dan tersenyum sambil melanjutkan, "Jiu kecil, aku akan kembali dulu. Jika ada sesuatu yang kau perlukan dariku, kirim saja seseorang untuk memberitahuku." Tanpa berkata apa-apa, dia segera keluar dari ruangan. Ketika dia melewati penguasa neraka, dia membungkuk dengan tangan terkepal erat dan berjalan keluar. Melihat ini, Fen Jiu menghela napas dan bangkit berdiri. Dia berjalan ke pintu dan menatap ke halaman, ke arah penguasa neraka, lalu bertanya, "Berapa lama kamu berencana untuk tinggal di sini?" "Aku akan menyiapkan halaman untukmu. Halaman ini cukup bagus." Penguasa neraka terus berbicara dengan suara pelan dan hangat saat ia duduk di meja bundar di halaman. "Akhir-akhir ini, aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan jadi aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Sebagai kepala keluarga, kau tahu bahwa kau tidak boleh ceroboh dalam memenuhi kebutuhan tamumu. Lagi pula, ayahmu telah berkata, agar kau menemaniku berjalan-jalan di kota untuk melihat pemandangan dan adat istiadat rakyat kota bulan berawan. Aku sangat sibuk, aku tidak punya waktu untuk menemanimu jalan-jalan. Kalau kamu tertarik, aku bisa meminta orang lain untuk menemanimu." Dia melingkarkan lengannya di dada sambil bersandar di kusen pintu, raut wajahnya jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin menghabiskan waktu bersamanya. "Apa yang perlu kamu lakukan? Aku bisa membantumu." Dia menatapnya saat dia bersandar di kusen pintu, berpakaian merah, kecantikan dan tubuhnya sangat indah. Namun, gerakan melingkarkan lengan di dada seperti kecanggungan seorang pria. Dagunya halus tetapi wajahnya memancarkan hawa dingin dan sedikit sifat jahat, seperti seorang penjahat. Saat menatapnya, hatinya dipenuhi rasa heran. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak wajah. Begitu banyak temperamen yang berbeda. Dia jelas orang yang sama. Saat dia mau, dia bisa bersikap anggun dan anggun seperti peri. Dia mampu memikat siapapun yang dia inginkan. Ia bisa polos seperti kelinci putih, tidak berbahaya seolah-olah ada orang yang bisa menyerbu ke depan dan menggigitnya, tetapi bisa juga licik seperti rubah, penuh tipu daya untuk mengalihkan perhatian musuh-musuhnya dan membiarkan musuhnya memasuki situasi yang sama sekali tidak siap. Karakternya aneh dan sombong. Dia akan mengenakan jubah yang berantakan dan berani pergi dan mencengkeram paha seseorang. Cara dia menghadapi musuh sangat kejam. Tubuhnya berbeda dan mudah berubah, dan dia bisa mengambil nyawamu sambil berbicara dan tersenyum padamu. Tetapi dialah yang entah bagaimana menguasai hatinya dan dia tidak mampu memahami apa yang ada pada diri wanita itu yang membuatnya merasa menarik. Hal yang paling menyebalkan adalah dia begitu terang-terangan mengungkapkan perasaannya, tetapi dia menjauhinya. Dia akan selalu mengingat tatapan itu. Dia begitu marah sehingga dia ingin mendorongnya ke tempat tidur untuk memberinya pelajaran. Ya, seperti pada siang hari. Ketika ia mengenang kembali kejadian siang itu, wajah tampannya tak dapat menahan diri untuk tidak berseri-seri dan bibir tipisnya menyunggingkan senyum kegembiraan. Namun penampilannya, di mata Fen Jiu, telah menjadi sesuatu yang lain. "Ya Tuhan, tidak bisakah kau menunjukkan nafsu dan gairah yang tak terkendali seperti itu? Aku merinding."